Berakhir sudah Saudara Indonesia Malam untuk edisi hari ini. Akhirnya saya Norma Novika. Ya, dan saya Kenan Jets atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Apa kabar LB3I? Selamat ulang tahun yang ke-20. Temukan aku ketika ku rapuh, terdampar membisu seperti debu. Seakan tak lagi menyinari hati sepi ini. Semua tangan di atas. Kau temukan aku ketika ku jatuh, terhempas membisu, terbalut pilu. Matahari seakan tak lagi menyinari hati sepi ini. Luka tertinggal terlalu dalam ku pergi, melumpuhkan seluruh hidupku. Alhamdulillah itu. Beri aku cinta, beri aku rasa, agar aku bisa seperti dirimu. Beri aku sentuhmu, beri aku rindumu, agar aku bisa seperti
beri aku rasa agar aku bisa seperti dirimu. Beri aku sentuh, beri aku rentuh agar aku bisa seperti hidup kembali, seperti hidup kembali, seperti hidup kembali, seperti hidup kembali, seperti hidup kembali. Yeah! Terima kasih LP3I, selamat ulang tahun ke-25, sukses terus. Ya, itulah Andra and the Backbone. Ya, selamat malam pemirsa di rumah juga penonton di studio. Malam hari ini saya Roni Waluya. Dan saya Olga Lydia. Malam hari ini menyambut ulang tahun LP3I yang ke-25 tahun dengan tagline turut mencerdaskan anak bangsa dan memberantas pengangguran. Bawa tepuk tangan paling meriah untuk ulang tahun ke-25 LP3I. Dan LP3I juga punya tagline sendiri yaitu tepat dan cepat kerja. Betul. Karena kali ini LP3I adalah pelopor pendidikan dengan sistem link and match. Dan boleh hari tepuk tangan ini, lagi? boleh tepuk tangan sekali lagi. Tapi bicara soal hari ulang tahun, hari yang istimewa, hari ini bertambah istimewa Ya. karena kebetulan bertepatan juga dengan hari ulang tahun Presiden Komisaris LP3I, Bapak Dr. Haji Muhammad Syahrial Yusuf. Wow, selamat ulang tahun Bapak. Selamat ulang tahun, panjang umur, bahagia dan semakin sukses. Amin ya Pak ya. Ya, LP3I ini ulang tahun ke-25. Ke-25. Pak Syahrial ini ke-51. 51. Wow. Jadi bisa dibayangkan umur 26 tahun. Dia sudah memulai LP3I untuk membuat masyarakat Indonesia mudah mendapatkan Wow. pekerjaan. Gak beda jauh biasa. dengan saya yang 27 tahun sekarang. Oh, yakin? Waktu Tapi- ikut Kahitna umur 2 tahun ya? Kamu jangan bongkar-bongkar rahasia ya. Iya, iya. Tapi Oke. seperti kita tahu bahwa LP3I ini pendidikan diselenggarakan dengan berorientasi pada dunia kerja tanpa mengesampingkan kaidah akademis sebagai institusi pendidikan yang profesional. Dan LP3I terus-menerus menyelaraskan kualitas pendidikannya dengan kebutuhan dunia kerja, ini yang paling penting. Tentunya dalam pembentukan sumber daya manusia bernilai tinggi yang beriman dan bertakwa. Oke. Penonton di studio malam hari ini sangat semangat. Tapi kayaknya saya agak kurang yakin kalau belum kita tes. Oke, kalau kamu saya tanya, Olga apa kabar? Baik. Oh, kalau di sini beda. Oh, beda ya? Coba, saya pengen Oke. dengar. Apa kabar LP3I? Untuk siapa LP3I? LP3I? Boleh tepuk tangan untuk Anda semua. Dan keistimewaan malam hari ini bukan hanya saja terasa di sini. Betul. Karena selain hiburan yang akan kita berikan untuk Anda, banyak sekali hadiah yang akan kita bagikan. Tidak hanya untuk Anda yang berada di studio, tapi juga Anda yang berada di rumah. Betul sekali. Jadi siap-siap yang ada di rumah, di depan teleponnya, nanti siap-siap Anda telepon kepada kita. Karena ada hadiah senilai 8 juta rupiah 8 juta rupiah. berupa voucher biaya pendidikan di LP3I. Wah, boleh tepuk tangan yang paling meriah. Jadi boleh dicatat dulu nomor teleponnya di 021 574 3476. Dan Jadi jangan lupa juga dicatat ya. di studio ya, Ya. yang ada di studio siap-siap nih. Siapa tahu malam hari ini adalah malam keberuntungannya. Betul, karena Ada ada juga 6 orang
yang akan kita pilih melalui nomor yang akan kita undi nanti Ya. dan akan mendapatkan hadiah menarik. Betul, ada Ya. door prize untuk yang hadir di sini dan juga ada juga untuk telepon interaktif dari kalangan LP3I. Ya. Anda merupakan kalangan LP3I yang sedang berada di rumah. Bisa dosen, bisa administrasi, Siapa bisa saja, siswa, siswa. ya, bisa keluarga mungkin gitu ya. Betul. Hadiahnya apa? Akan mendapatkan hadiah uang tunai senilai 2,5 juta rupiah. Wow. Baik. Penonton di studio juga pemirsa di rumah, sebelum kita ingin tahu acara apa saja malam hari ini, Betul. kita akan menyaksikan terlebih dahulu sebuah tayangan yang mungkin pertanyaan dalam kepala Anda. Ya. Siapa sih LP3I? Apa sih LP3I? Langsung kita jawab dengan tayangan berikut ini. Meningkatnya jumlah pengangguran yang dialami oleh lulusan perguruan tinggi merupakan dilema sosial bangsa Indonesia. Apalagi bila angka absolutnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Ini adalah sebuah ironi, mengingat sistem pendidikan tinggi selama ini diyakini belum mampu menghasilkan kompetensi sumber daya manusia yang berdaya saing. Terdapat beberapa sebab yang melandasi, antara lain adalah tidak sebandingnya jumlah pelamar dengan lapangan kerja yang tersedia, serta ketatnya kompetisi yang menyebabkan perusahaan sangat selektif dalam memilih calon pegawainya. Di samping persoalan lain, yaitu rendahnya kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para lulusan perguruan tinggi. Era globalisasi menuntut adanya inovasi untuk menghasilkan sumber daya manusia tangguh. Pendidikan yang berorientasi pada aspek kompetensi adalah kuncinya. Atas dasar keprihatinan dan kepedulian terhadap problematika tersebut, mendorong lahirnya Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia atau LP3I. LP3I untuk Indonesia. Bermula dari program kursus 6 bulan, kemudian LP3I mengembangkan sayapnya menjadi Lembaga Pendidikan Profesi 1-2 tahun. Dan pada tahun 2003, LP3I di Jakarta, Bandung, dan Medan menjadi Politeknik. Model pendidikan dengan konsep Learn and Match yang ditetapkan LP3I tidak hanya diterima oleh masyarakat, tapi menjadikan LP3I sebagai pilihan masyarakat. Besarnya animo masyarakat itu mendorong LP3I membuka kampusnya hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. LP3I lahir dengan mengemban visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang terus-menerus menyelaraskan kualitas pendidikannya dengan kebutuhan dunia kerja dalam pembentukan SDM yang profesional, beriman, dan bertakwa. Dan sampai hari ini LP3I membuktikan dengan usia 20 tahun tamatannya selalu bekerja. Karena itu, saya berharap LP3I akan terus-menerus menjadi bagian yang terbaik untuk berperan dalam dunia pendidikan Indonesia. LP3I adalah institusi pendidikan yang bergerak dalam pengembangan sumber daya manusia yang menciptakan kebutuhan SDM terampil bagi dunia usaha atau industri, baik skala nasional maupun internasional. Di samping juga sebagai mitra pemerintah dan swasta dalam meningkatkan skill pegawai atau karyawan dengan pendekatan multi program aplikasi. LP3I College. Untuk menjawab tantangan perkembangan dunia bisnis yang makin pesat dan persaingan dunia kerja, LP3I menawarkan program pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja siap kerja,
memiliki kemampuan analisis yang handal, serta mampu menangkap setiap peluang usaha yang ada. Sasaran program ini adalah menghasilkan orang-orang yang mampu memecahkan masalah dengan bekal keterampilan fungsional dan teknis. Memiliki keterampilan konsepsional, keterampilan meraih sukses dalam hubungan bisnis, memiliki kemampuan untuk memberi inspirasi dan motivasi rekan kerja, dan lain sebagainya. LP3I membagi program pendidikan 2 tahun ini menjadi program Business College dan Technology College dengan berbagai konsentrasi yang beragam. Untuk menunjang keberhasilannya, LP3I melengkapi dengan berbagai fasilitas yang terus dimodernisasi, dosen dengan kualitas tinggi, serta menyeimbangkan antara skill dan kompetensi. Ya. 25 tahun LP3I, tepat dan cepat kerja. Siapa yang nggak mau ya? Saya yakin teman-teman penonton di studio maupun pemirsa di rumah yang mungkin ya sebentar lagi lulus SMA atau SMK ya. Ini pasti harus siap-siap untuk daftar ke LP3I. Betul, dan karena itu kita akan jelaskan sekali lagi bahwa ada 3 bentuk pendidikan yang bisa didapatkan di LP3I. Yang pertama adalah pendidikan non formal, yaitu berupa business college. Dan kedua ada pendidikan formal, serta yang ketiga adalah bimbingan belajar atau bimbel LCC. Nah, tinggal pilih mana yang akan diikuti, sesuai kebutuhan dan sesuai dengan minatnya juga. Baik pemirsa dan penonton, jangan kemana-mana karena masih banyak kejutan dan hiburan untuk Anda malam hari ini. Tetaplah bersama kami hanya di Yuk Kerja dan Usaha bersama LP3I. Kerja. Mau kerja? LP3I dong. Yup, satu-satunya kampus dengan penempatan kerja terbanyak. Ya iyalah, LP3I gitu lah. Betul banget. Kalau mau kerja, ya LP3I. Yoi, kuliah nggak pakai lama, bisa cepet kerja. Gabung di LP3I. Pasti kerja, Rek. Ya, mereka ada di jalan sukses. Ayo ikut. Saya Prabowo Subianto. Partai Gerindra memiliki 6 program aksi. 5. Membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup. Kita akan membangun 3.000 km jalan raya baru, jalur kereta api baru, dan jaringan telekomunikasi baru. Kita akan kembangkan industri kelautan dan pariwisata. Kita akan hutankan kembali hutan yang rusak, dan kita akan melindunginya. Sehingga Indonesia terbang tinggi seperti Garuda. Coblos Gerindra. Hari ini saya mulai belajar dengan kurikulum 2013. Tidak perlu lagi bawa buku banyak. Bebannya kini ringan. Wow, keren! Cara belajarnya beda. Kita harus paham, bukan menghafal. Mengamati, belajar bernalar, bertanya, mempraktekkan, juga berkomunikasi. Asik kan? Kurikulum 2013 menyiapkan kami jadi kreatif dan inovatif. Kerja. LP3I dong. Gabung di LP3I. Pasti kerja, Rek. Sudah 25 tahun saya dan LP3I mengabdi di dunia pendidikan dan keterampilan, mencetak wirausaha muda dan mengurangi pengangguran di Indonesia. LP3I, kampus yang tepat dan cepat mendapat kerja. Ayo membangun Indonesia bersama LP3I. Woi, pok ame-ame. Belalang kupu-kupu. Siang makan nasi. Kalau malam. Yuk rame-rame kita pilih partai baru. Kalau itu lagi nanti kita akan maju-maju. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu. Ayo rame-rame coblos biru nomor 1. Coblos apa? Biru nomor 1. Biru nomor 1. Biru nomor 1. Biru nomor 1. Partai Nasdem, Gerakan Perubahan. Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Bina Sarana Global memiliki program studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi dengan status terakreditasi BAN-PT berlokasi di Tangerang, Banten. Ini mau kuliah di mana? Mau jadi sarjana. Terus pengalaman kerja. Semi global tempatnya. Ismail
Berpikir cerdas dan global dengan jiwa wirausaha, bekerja profesional dan memiliki etika moral yang baik. Jumping off the floor, dancing till your feet just sore. Party hard just like it's Mardi Gras, 'cause that's what life is for. And we don't party hardly, we just party hard. And not because we bored, we party 'cause we born to party. We gon' move our bodies with our hands. Pada tanggal 13 Maret 2014, bertempat di Gedung Balairung Universitas Indonesia, diadakan sebuah acara dengan tema Indonesian Youthpreneur 2014. Be the next young on top, one coach, one youngpreneur. Tujuan yang lebih spesifik dari acara Indonesia Youthpreneur 2014 ini adalah untuk membentuk wirausaha muda yang inovatif, berkarakter, berdaya saing, serta mampu membentuk usaha yang sustainable. Para mahasiswa dan mahasiswi ini adalah tonggak utama di masa depan. Merekalah agen perubahan bangsa. Di tangan mereka nanti, perjalanan negara kita akan tercatat di dalam sejarah. Dan semoga saja di acara ini bisa menghasilkan bibit-bibit unggul wirausaha yang dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Saya memulai usaha tahun 2003, ya, 10 tahun yang lalu. Pada saat saya masih berstatus mahasiswa, ya, umur saya 19 tahun, jadi saya masih kuliah di ITS Surabaya, ya, tidak ada pengalaman bisnis, modal tidak besar, kebetulan juga tidak ada darah pengusaha. Membangun bisnis itu semua tidak ada yang instan, ya, kita memulai bisnis, membangun bisnis, siap membayar harganya, memulai dari nol. Kegagalan itu sangat penting, dan hidup saya lebih banyak gagalnya pada suksesnya. But as I said to you, is that failure, sekali kita gagal, dua kali kita gagal, pasti aja, insya Allah datang aja suksesnya pada suatu hari. Saya membantu perusahaan-perusahaan internasional untuk launching produk-produknya all around the world, dan bantu perusahaan Indonesia untuk go international. Ya, kenapa kita hanya terima produk dari Amerika, dari Jepang, dari Eropa, dari mana-mana? Mereka juga harus terima dong produk-produk kita, ya. Ya, Anda masih bersama kami di 25 tahun LP3I. Dan kalau kita tadi lihat tayangan sebelum ini, ya, yes, ini ada dua orang muda yang sukses. Dua orang hebat di Indonesian Youthpreneur 2014, ya. Iya, mereka itu jadi pembicara kemarin, ya. Ya, yang pertama itu adalah Hendy Setiono. Udah tahu ya, pasti ya. Semua udah tahu. Pengusaha. Kalau belum tahu orangnya sudah makan kebabnya. Kamu udah? Udah, enak banget Baba Raffi. Itu omsetnya miliaran. Miliaran dalam Ya. setahun. Kemudian yang kedua adalah Wempi Daikota Koto. Itu konsultan bisnis asal Indonesia Dan yang tinggal di Australia, dan beliau sering membantu produk lokal untuk go international. Dan yang paling membanggakan ini bahwa Mr. Wempi masuk ke dalam 40 CEO terbaik dunia di bawah umur 40 tahun. Wow. Kebanggaan Indonesia. Anda ingin seperti mereka? Hah? Saya lihat sih wajah-wajah di sini ada wajah-wajah mereka seperti mereka juga, ya. Betul. Ya? Amin ya. Amin Ya, paling enggak ya seperti Pak Sahrial lah paling enggak ya, Pak, ya? Wah. Itu bukan paling enggak, itu udah hebat banget karena beliau ini Saya kagum sekali dengan Pak Sahrial ini. Betul. Ya. Beliau ini kan ya seorang pengusaha sukses. Sukses, pendidik juga, guru, pengajar, ya. Dan yang saya nggak tahu ini beliau ini ternyata penulis juga. Penulis novel. Iya, ini penulis novel yang saya hebatnya. Novelnya pasti inspiratif banget Ini ya, saya seperti bawa orangnya, novelnya ya. nih. Oh, titip rindu buat mama. Boleh dong tepuk tangan. Saya jadi penasaran, pasti Ini ceritanya sebuah bagus kehormatan banget. saya dapat novelnya malam hari ini. Waduh, Nanti saya minta benar. tanda tangan langsung sama penulisnya. Betul, nanti saya pinjam ya, saya Boleh, pengen Bang. baca. Beli
beli. Aja pinjem. Oh, mumpung ada di sini minta juga. Baik, hadirin sekalian ya, penonton di studio juga pemirsa di rumah, hiburan akan sangat banyak sekali. Betul, dan setelah ini kita masih menyaksikan satu penampilan band yang luar biasa. Siapa? The Massive. Wow. Wah, di sini banyak sekali penggemar The Massive. Betul, karena The Massive ini juga inspiratif. Pokoknya semua itu jangan menyerah, betul nggak? Nah, tapi sebelum melihat jangan menyerah dengan The Massive, kita akan lihat dulu tayangan berikut ini. Silakan. LP3I sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal dan pendidikan non-formal seperti perguruan tinggi dan pendidikan keahlian, memiliki sistem pendidikan yang berbasis link and match, di mana link dengan dunia usaha dan industri, serta matching kebutuhannya, kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Di samping itu juga memiliki sistem pendidikan kewirausahaan yang berdampak ke depannya adalah 70% lulusan LP3I diserap di dunia kerja dan 30% lulusan LP3I siap untuk menjadi wirausaha muda, dan akibatnya adalah LP3I berkualitas, bergengsi, pasti. Saya lulus di LP3I tahun 2000, kemudian saya diterima bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Setelah 3 bulan, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya dan saya memulai dengan berwirausaha. Terima kasih LP3I yang telah mendidik saya, membimbing saya hingga menjadi seorang wira swasta. Untuk adik-adik yang masih kuliah di LP3I, pastikan Anda bisa berwira swasta seperti saya. Nama saya Irma Rohyani. Sejak di SMK, saya bercita-cita masuk ke LP3I. Karena apa? Karena lulusan di LP3I dijamin tepat dan cepat bekerja, bahkan dijamin tepat dan cepat berwirausaha. Saya sendiri ingin menjadi seorang wirausaha yang sukses. Selamat ulang tahun LP3I. Manusia yang terlahir sempurna, jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat, seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Yang sama-sama syukuri tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna, jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Apa kabar LP3I? Untuk siapa LP3I? LP3I! Semuanya bilang jangan menyerah, sama-sama yang keras ya. Oke, go! Jangan
Lebih keras lagi suaranya. Jangan. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalan di hidup ini. Menantikan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya. Bagi yang banyak yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Ya, The Massive. Jangan menyerah ya. Aduh, tapi saya masih pengen dengerin The Massive lagi. Teman-teman masih pengen denger The Massive? Tenang. Tenang. The Massive masih akan tampil malam hari ini Masih ya. akan tampil lagi. Masih panjang acara malam hari ini. Betul, dan juga kami kembali mengingatkan kita akan bagi-bagi hadiah tidak hanya untuk penonton di studio, Betul. tapi juga untuk Anda yang berada di rumah. Jadi siap-siap di depan telepon dan telepon pada kita di sini karena Betul. ada pertanyaan-pertanyaan yang harus ada catat tentunya ya. Oke. Nah, selain itu juga ya, nanti kuis untuk penonton di rumah kita bagi Ya. dua. Ada yang untuk umum, Ada yang untuk umum. ada juga yang untuk khusus kalangan di LP3I. Oh, yang khusus kalian LP3I, nomor-nomornya sudah ada dicatat, sedang diacak sekarang. Betul. Dan diundi kira-kira Betul. siapa yang akan ditelepon. Karena itu siap sedia Ya. di depan pesawat telepon Anda sambil nonton acara kita. Siapa tahu Anda yang beruntung mendapatkan 2,5 juta Betul. rupiah. 2,5 juta rupiah. Kalau untuk umumnya Ya. itu hadiahnya berupa voucher ya. Aha. Voucher pendidikan di LP3I senilai 8 juta rupiah. 8 juta rupiah. Wow. Asik banget. Bisa Boleh dapat tepuk tangan, pendidikan loh. boleh. Dan jangan dilihat hanya 8 juta ya. Dengan 8 juta ini kita mendapatkan pendidikan di LP3I, mendapatkan pekerjaan sejahtera. Wah, Nah, itu asik banget ya. investasi yang luar biasa. Nah, Betul. Olga, Ya, malam hari ini tidak hanya sekedar nyanyi-nyanyi atau bagi hadiah. betul. Kita tahu Indonesia ini sangat kaya akan budaya. Iya. Termasuk hiburan yang akan kita tampilkan. Ya. Tapi sebelumnya Betul. kita akan melihat dulu info terkini. Ini dia. Selamat malam, Anda menyaksikan Indonesia Terkini pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara, sebuah mobil tanpa pemilik ditemukan di sebuah halaman kantor stasiun radio di Kabupaten Nganjuk selama 3 hari. Dugaan awal mobil misterius itu milik teroris dan berisi bom karena di depan dashboard mobil ditemukan buku-buku mirip seperti buku jihad. Usai mendapat informasi dari masyarakat, pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi penemuan mobil misterius di halaman kantor stasiun radio Bahana Chandra Kirana, Desa Prayungan, Kecamatan Bagor, Nganjuk. Polisi juga memasang garis polisi di sekitar lokasi penemuan mobil untuk mencegah warga masuk ke lokasi. Mobil jenis sedan dengan nomor polisi H7366UY terkunci dan untuk membukanya petugas mendatangkan tukang kunci. Setelah berhasil dibuka, polisi langsung menggeledah seluruh barang yang berada di dalam mobil dan hasilnya petugas tidak menemukan benda-benda yang mencurigakan ataupun adanya bahan peledak, namun petugas menemukan beberapa lembar kertas yang diduga kuat seperti tulisan mengajak jihad. Menurut warga sekitar, mobil tersebut sengaja dititipkan pemiliknya di halaman kantor radio 3 hari yang lalu karena mau menuju ke wilayah Pacitan bersama temannya dengan menggunakan kendaraan lain. Sementara itu, usai diperiksa, mobil tersebut selanjutnya dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk penyelidikan lebih lanjut. Kejadian ini menjadi tontonan warga hingga membuat jalur Surabaya-Madiun dan sebaliknya sempat tersendat. Ya, sekian Indonesia Terkini, kami akan hadir kembali 30 menit dari sekarang. Sampai jumpa.
keseruan yang paling meriah. Ya, setelah info terkini kita saksikan tadi, kita akan langsung lanjutkan 25 tahun LP3I dengan sebuah tarian yang dibawakan oleh 50 penari dari Sanggar Getar Muda atau Gerak Tari Musik Daerah. Langsung saja kita saksikan, inilah tarian Ratu Jaru. Kamu ucapkan ke Bandung rakan Jame bantukan Amin Allah summa amin. Allah berkaramah, Allah yang beri hendaknya mamu sejahtera. Allah berkaramah, Allah yang beri hendaknya mamu sejahtera. Allah putih hanya kuning bisa akan tajuk bagi kamu salah. Allah putih hanya kuning bisa akan tajuk bagi kamu salah. Akan tajuk bagi kamu salah. Akan tajuk bagi kamu. Lala katanya menolak anak dan dia madonya. Allah putih hanya kuning bisa akan tajuk bagi kamu salah. Yang boleh kuning bisa. Hailah otsah, ila ombakmu. Harun kapaji, ente babura, bura hai bajute. Salamun kosah, Harun salamun, Harun hawaii. Hai perahu raya bukaun, cabang kabatah, tiang tamangku walah. Hanyuna, gazet, digalen, jalan juga, bikin kita nyawa wah rasa. Ya mabur, alam kapadi, kan umrah abra begitu. Dalam perjalanan selalu, berhari kata rasa. He, tudaklah he, ini Allah hendi, ini Allah hendi, masalah Allah. Kerja LP3I dong. Gabung di LP3I. wah di kerja rek. Sudah 25 tahun saya dan LP3I mengabdi di dunia pendidikan dan keterampilan.
mencetak wirausaha muda, dan mengurangi pengangguran di Indonesia. LP3I, kampus yang tepat dan cepat mendapat kerja. Ayo membangun Indonesia bersama LP3I. Dengan peringkat akreditasi A, makin memantapkan saya kuliah di Setiami jurusan bisnis untuk mengembangkan usaha saya. Alhamdulillah, Setiami sangat membantu mewujudkan cita-cita saya bekerja di kantor konsultan pajak. Di Setiami, belum lulus sudah bisa kerja loh. Pendapatan terbesar negara kita ditopang dari sektor perpajakan. Sebagai perguruan tinggi, Setiami menyiapkan SDM yang handal di bidang perpajakan. Mau jadi ahli pajak dan entrepreneur muda? Setiami solusinya. Setiami, kampus pajak dan bisnis unggulan. Saya Prabowo Subianto bersama Partai Gerindra. Bila kita memberi susu dan nutrisi kepada anak-anak kita, mereka akan tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Sehingga membuat macan Asia menggaung. Untuk membangun ekonomi, Gerindra akan mulai dengan pangan sehat yang dihasilkan oleh petani Indonesia dengan harga yang terjangkau, menyediakan penghasilan tambahan untuk pedesaan. Mari membuat macan Asia mengaum kembali. Coblos Gerindra. Pemilu tinggal menghitung hari ya, Bu. Nggak sabar saya nyoblos. Sibuk, Pak. Lagian saya belum terdaftar. Saya rasa tidak ada kata terlambat, Bu, untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ke kelurahan ya, Pak. Jika Anda belum terdaftar dalam DPK, datang langsung pada hari pencoblosan ke TPS dengan menunjukkan KTP, paspor, atau surat sejenis. Jika belum terdaftar DPK, datanglah saat pelaksanaan pemilu. AP3I Bandung, kuliah dan penempatan kerja belum lulus D3, pasti. Di teknik AP3I Bandung, kuliah dan penempatan kerja sebelum lulus D3, pasti. Kembali lagi bersama kami di Yuk Kerja dan Usaha bersama LP3I. Ya, setelah tadi kita dihibur oleh sebuah tarian yang menurut saya adalah tarian yang sangat atraktif sekali. Sangat atraktif, butuh kekompakan dan butuh semangat tinggi. Ya, betul ya. Dan kita akan lanjutkan dengan acara kita berikutnya, di mana di acara berikutnya ini kita akan melihat perbincangan talk show mengenai wirausaha sesuai dengan tadi tema acara kita ini yaitu Yuk Kerja dan Usaha. Usahanya gimana? Ada talk show-nya, kita dengarkan talk show mengenai wirausaha yang akan dipandu langsung oleh project officer dari acara kita pada malam hari ini. Siapa dia? Betul, Bapak Sudrajat Rashid. Boleh tepuk tangannya? Apa kabar Bapak? Apa kabar? Ya. Gimana nih? Baik-baik aja ya. Hah? Baik. Baik, Bapak. Saya pengen ngobrol sebenarnya gini, saya pengen nanya, ide apa sih yang memunculkan acara malam hari ini? Betul. Idenya LP3 ingin berbakti untuk Indonesia. Wow. Boleh dong tepuk tangannya kalau gitu ya. Tapi ngomong-ngomong ini bawa bukunya Pak Sahrial juga kelihatannya nih. Iya, karena saya juga ini sangat luar biasa. Kalau Pak Sahrial itu menulis buku kewirausahaan, itu biasa. Ya. Saya juga. Tapi kalau membuat novel, baru luar biasa. Baik, kita akan melihat bagaimana keluar biasaan lainnya. Pak Sudrajat, kami persilakan Anda untuk memandu talk show. Langsung memandu. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sudrajat Rashid bersama Anda dalam dialog wirausaha dengan ahlinya, dengan pakarnya, dan dengan segala semangatnya membangun wirausaha untuk anak-anak Indonesia.
Dan bahagia sekali malam hari ini karena saya langsung akan berwawancara tentang wirausaha dengan sang penulis buku yang begitu banyak tentang kewirausahaan. Saya memohon tampil ke depan yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Sahrial Yusuf, SE MBA. Apa kabar Pak Sahrial? Baik, Mas Sudrajat, baik. Selamat ulang tahun ya Pak ya. Terima kasih. Ulang tahun Bapak, ulang tahun LP3I ya. Iya betul Pak. Rasanya sebelum kita berwawancara, kalau Pak Sahrial enggak menyapa dulu, enggak enak kali katanya. Silakan sapa dulu Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tapi saya ingin mencoba. Wahai sahabatku, adik-adikku yang ada di studio, apa kabar LP3I? Untuk siapa LP3I? LP3I. Luar biasa Pak. Luar biasa, saya tidak mengira akan seperti ini Pak Sahrial. Tapi kita Pak, bukan hanya yang ada di studio, tapi saudara-saudara kita yang ada di rumah, di seantero Nusantara, ingin sekali mendengar Bapak. Mari kita Pak berwawancara sebentar. Boleh Pak. Silakan Pak. Pak Sahrial, saya minta elaborasi yang lebih detail ya. Bapak kan mentargetkan bahwa 70% dari lulusan L3I itu bekerja. Betul Pak. 30% itu menjadi wirausaha kreatif yang berdaya saing. Kiatnya apa Pak untuk mencapai itu? Ya, pertama Pak, ini kebutuhan Indonesia dulu Pak Sudrajat. Indonesia ini masih sedikit sekali pengusahanya. Dan pemerintah harusnya mendorong usaha ini untuk memperbanyak wirausaha baru. Kalau enggak, pengusaha asing banyak datang ke Indonesia. Menyadari hal itu, LP3I menargetkan 30%. Tamatannya bisa jadi pengusaha. Jadi 30% ya Pak ya? 30%. Jadi di satu-satunya kampus LP3 ini yang nanti kuliah itu di 3 semester ada wirausahanya. Semester 2 dan semester 4. Antara semester 2 dan semester 4 kita ada rumah entrepreneurnya. Oke, kita lanjutkan nanti Pak diskusinya supaya nanti sahabat-sahabat yang di rumah juga lebih puas atas jawaban Bapak. Dan kita akan lihat yang satu ini. Terima kasih kepada LP3I yang selama ini telah bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selamat ulang tahun ke-25 LP3I. Semoga LP3I tetap jaya, tetap berkarya, berinovasi demi kemajuan pemuda Indonesia. Pada tahun 2014, kami akan memperluas, mencetak wirausaha baru kreatif berbasis teknologi dalam rangka mengembangkan industri kreatif yang berdaya saing. Kerjasama dengan LP3I akan terus dilanjutkan sebagai ujung tombak pengembangan wirausaha kreatif di lapangan. Salam Wiratif. Pada tahun 2014, LP3I Depok akan melaksanakan 3 program unggulan utama, yaitu di bidang kewirausahaan. Pertama, LP3I akan membuka rumah entrepreneur untuk mencetak wirausaha-wirausaha muda dan kreatif. Kedua, kami akan meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk wirausaha lulusan LP3I. Yang ketiga, kami LP3I akan memastikan lulusan LP3I Depok 35% menjadi wirausaha muda kreatif dan 65% menjadi tenaga-tenaga profesional yang sukses dalam negeri maupun luar negeri. Hadirin di studio dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, saya masih ditemani dengan Pak Sahrial. Pak Sahrial tadi belum tuntas tuh ya, bagaimana mencapai yang 30% dan yang 70% itu ya? Betul Pak, betul Pak. Ya. Jadi begini Pak, kita benar-benar di semester pertama saja sudah ada mata kuliah pengembangan pribadi. Kita sudah ada mentoring agamanya yang mengarahkan dia untuk merubah mindsetnya. Di semester 2 dia baru dapat mata kuliah kewirausahaan. Di semester 2 ya Pak ya? Semester 2 itu
kewirausahaan kita berbeda nih dengan kewirausahaan perguruan tinggi lain. Apa bedanya tuh Pak? Nah, ada buku saya Pak Sudrajat, namanya metode SEQ. SEQ ya? Spiritual Entrepreneurship Question. Okay. Cara cerdas berwirausaha, dunia bahagia, akhirat surga. Dan itu brandingnya LP3I ya Pak ya? Baik Pak Syahrial, rasanya kalau ngobrol tentang wirausaha, kemudian tidak disertai juga dengan pewirausaha yang lulusan dari LP3I, rasanya kok nggak enak ya Pak ya? Betul Pak. Saya akan panggil Reja ya. Betul, silakan Pak, silakan. Ini alumni kebanggaan saya juga nih Pak. Jadi saudara Reja ini saya kagum melihat beliau karena beliau datang ke kampus sudah bawa Mercy 2 pintu dengan 7 tahun tamat dari LP3I. Wah sayang sekali ini Pak Bang Reja ini kok. Oh silakan. Wah ini dia rajanya. Apa kabar Reja? Ya apa kabar Reja? Senang ketemu kamu lagi nih. Iya. Ada di tengah-tengah orang-orang sukses. Betul. Tapi obrolannya nggak akan sampai di sini. Masih panjang obrolannya. Dan saya masih penasaran seperti apa kiat sukses dari Reza. Tapi sebelumnya kita ingatkan dulu untuk pemirsa di rumah, ya, bahwa nanti ada kuis interaktif untuk Anda di rumah. Betul, boleh dicatat nomor teleponnya di 0215743476 dan pertanyaannya akan kami berikan sekarang untuk dijawab nanti di segmen berikutnya. Pertanyaan pertama, ya, ini untuk umum dulu ya. Betul. Untuk umum pertanyaan pertamanya adalah di tahun 2014 ini LP3I berulang tahun yang keberapa? Yang keberapa coba? Itu pertanyaan pertama. Ada 2 pertanyaan untuk 2 penelpon yang beruntung. Betul. Apa tema hari ulang tahun LP3I yang kesekian ini? Oh iya. Ini pertanyaan kedua menjebak ya. Menjebak hampir. Jadi 2 pertanyaan ini harus dijawab. Dan Anda harus telepon ke 574-34476. Betul. Dan kami tunggu jawabannya dan kita tunggu bagaimana kiat sukses dari Reza setelah yang satu ini. Kerja LP3I dong. Gabung di LP3I. Pasti kerja rek. Sudah 25 tahun saya dan LP3I mengabdi di dunia pendidikan dan keterampilan, mencetak wirausaha muda dan mengurangi pengangguran di Indonesia. LP3I, kampus yang tepat dan cepat mendapat kerja. Ayo membangun Indonesia bersama LP3I. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam yuk rame-rame kita pilih partai baru. Kalau itu lagi nanti kita akan maju-maju. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, ayo rame-rame coblos biru nomor 1. Coblos apa? Biru nomor 1, biru nomor 1, biru nomor 1, biru nomor 1. Partai Nasdem, Gerakan Perubahan. Kerja. Mau kerja? LP3I dong. Yup, satu-satunya kampus dengan penempatan kerja terbanyak. Ya iyalah, LP3I gitu lah. Betul banget. Kalau mau kerja, ya LP3I. Yoi, kuliah nggak pakai lama, bisa cepet kerja. Gabung di LP3I. Pasti kerja rek. Ya, mereka ada di jalan sukses. Ayo ikut.
Hadirin di studio dan pemirsa dimanapun Anda berada, dialog akan kita lanjutkan dan saya ditemani tetap dengan Pak Sahrial dan juga wirausaha muda baru lulusan dari LP3I. Siapa lagi kalau bukan Riza? Pak Sahrial. Ya betul Pak. Masih belum tuntas rasanya yang tadi. Apa sih kiat jitu dari LP3 bisa mencapai itu yang 30% berwirausaha itu? Ya, kita satu-satunya Pak Sudrajat di samping metode ECQ yang saya sampaikan tadi, kita satu-satunya perguruan tinggi atau college yang menggunakan 3 semester kuliahnya untuk kewirausahaan. Semester 2 ada materi kuliah, kewirausahaan, semester 4 ada. Di antara semester 2 dan semester 4 kita bantu dengan rumah entrepreneur, di mana ini tempat penggodokan daripada pengusaha-pengusaha kita panggil untuk ketemu mahasiswa agar mahasiswa bisa bertemu langsung. Salah satunya kita berharap nanti alumni LP3 seperti Reza bisa bantu untuk rumah entrepreneur LP3I di samping teman-teman saya di Kadin dan HIPMI. Saya ikut aktivis itu. Jadi mereka itu sebagai mentor ya Pak Sahrial? Sebagai mentor. Luar biasa sekali Pak Sahrialnya. Ya. Optimis ya bisa ya Pak ya? Insya Allah bisa kita berjuang demi Indonesia. Bagaimana yang 70% Pak? Kita tetap konsentrasi bagi mereka yang nggak mau jadi pengusaha. Kita harapkan bisa jadi tenaga profesional yang siap kerja, yang handal, yang bisa bekerja untuk membangun bangsa ini di berbagai perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Baik, saya ingin ke Bang Rija. Bang Rija, pengalaman Anda menjadi wirausaha muda itu seperti apa? Silakan. Jadi wirausaha muda cukup nikmat, ya. Kita bisa mengatur waktu kita kapan saja. Ya. Kita bisa atur waktu kita buat keluarga, buat jalan-jalan, buat istirahat, ya terserah kita. Jadi kita bisa menikmati hidup kita sesuai dengan apa yang kita mau. Yang terakhir Bang Rija bersedia nggak seperti tadi Pak Sahrial untuk menjadi mentor di rumah entrepreneur LP3I? Insya Allah saya siap untuk adik-adik LP3I. Luar biasa. Beliau ini tamatan LP3 ini Pak? Iya, tahun 2000 katanya Pak Sahrial. Iya betul. Saya 2 tahun yang lalu ketemu beliau, saya panggil ke kampus, dia bawa Mercy 2 pintu, luar biasa. Saya kagum. Baik, hadirin di studio dan pemirsa dimanapun Anda berada. Ada satu kesimpulan dari dialog ini, bahwa menjadi wirausaha adalah bisa